Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farsya Anggita Putri Gunawan dari Ilmu Komunikasi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian yang sudah saya teliti di mata kuliah statistika mengenai analisis peran podcast sebagai sumber informasi Gen Z. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang masalah daripada penelitian saya. Latar belakang masalahnya adalah di saat ini perkembangan teknologi digital telah mengubah cara generasi Z dalam mengakses informasi. Sebagai generasi yang lahir dan tumbuh di era internet, Gen Z lebih cenderung memilih platform berbasis digital dibandingkan media konvensional. Salah satu media yang semakin populer di kalangan mereka adalah podcast. Dengan format yang fleksibel dan beragam tema, podcast menjadi alternatif sumber informasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan gaya hidup yang dinamis. Podcast menawarkan pengalaman mendengarkan yang mendalam dan personal, berbeda halnya dengan media lain seperti televisi ataupun radio. Kemampuan podcast untuk menghadirkan diskusi mendalam, narasi yang menarik, serta aksesibilitas yang mudah melalui platform streaming menjadikannya pilihan utama bagi Gen Z dalam mencari informasi. Berbagai topik, mulai dari pendidikan, karir, kesehatan mental, hingga isu sosial, tersedia dalam format audio yang ringan namun informatif. Hal ini memungkinkan Gen Z untuk tetap mendapatkan wawasan baru sambil melakukan aktivitas lain seperti berkendara, berolahraga, atau bersantai. Lalu adapun rumusan masalah yang saya teliti adalah yang pertama, bagaimana podcast menjadi konten media sosial yang menjadi sumber informasi bagi Gen Z. Yang kedua, bagaimana peran podcast menjadi sumber informasi utama bagi generasi Z. Rumusan masalah ini akan menjadi dasar di dalam menganalisis peran podcast sebagai sumber informasi bagi Gen Z, serta memahami dampaknya dalam kehidupan mereka. Lalu adapun metode yang saya teliti di dalam penelitian saya adalah yang pertama di desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis peran podcast sebagai sumber informasi bagi Gen Z. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pengukuran yang objektif terhadap pola konsumsi, tingkat kepercayaan, serta dampak podcast terhadap pemahaman dan sikap Gen Z. Lalu yang kedua, populasi sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah individu yang termasuk ke dalam kategori generasi Z, yaitu mereka yang lahir antara 1997 hingga 2012, dengan fokus pada kelompok usia 18 sampai 26 tahun yang sudah memiliki akses luas terhadap platform podcast. Yang ketiga, adapun teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner daring yang disebarkan melalui media sosial dan platform komunikasi digital lainnya. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, ada identitas responden, meliputi usia, jenis kelamin, dan frekuensi mendengarkan podcast. Yang kedua, pola konsumsi podcast, mengukur intensitas dan jenis podcast yang sering didengarkan. Yang ketiga, kepercayaan terhadap informasi dalam podcast, menggunakan skala Likert untuk menilai sejauh mana responden mempunyai informasi yang mereka peroleh dari podcast. Yang keempat, dampak podcast terhadap pemahaman dan sikap, mengukur pengaruh konsumsi podcast terhadap pemahaman responden mengenai suatu isu serta bagaimana hal itu mempengaruhi opini atau tindakan mereka. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial, yaitu yang pertama, statistik deskriptif menghitung frekuensi, presentase, median, modus, dan standar deviasi, memahami pola konsumsi podcast, serta tingkat kepercayaan responden terhadap informasi yang diperoleh. Lalu menampilkan hasil dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, serta visualisasi grafik, histogram, pie chart, atau bar chart. Selanjutnya statistik inferensial, yaitu melakukan uji hipotesis dengan uji T untuk melihat perbedaan kepercayaan terhadap informasi berdasarkan faktor tertentu, misalnya frekuensi mendengarkan podcast atau jenis podcast yang dikonsumsi. Analisis korelasi Pearson untuk mengukur hubungan antara pola konsumsi podcast dan tingkat kepercayaan terhadap informasi yang diperoleh. Lalu berikutnya ada uji hipotesis atau uji T. Penelitian ini menggunakan uji T untuk menguji hipotesis terkait perbedaan tingkat kepercayaan terhadap informasi dalam podcast berdasarkan faktor tertentu, seperti durasi mendengarkan atau kategori podcast yang sering dikonsumsi. Uji T dipilih karena dapat membandingkan dua kelompok data,
dan menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan di antara keduanya. Lalu berikutnya adapun pembahasan mengenai analisis dengan metode yang tadi saya sudah jelaskan. Yang pertama itu analisis statistik deskriptif menghasilkan mean, median, dan juga modus. Mean daripada hasil penelitian saya adalah terdapat 30 data yang valid untuk variabel peran podcast dan sumber informasi tanpa ada data yang hilang. Rata-ratanya untuk variabel peran podcast adalah sebesar 17,533, sedangkan rata-rata untuk variabel sumber informasi adalah sebesar 17,10. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki nilai rata-rata yang seimbang. Lalu berikutnya ada median. Berdasarkan dari hasil penelitian saya dan hasil penelitian mediannya, terdapat 30 data yang valid untuk variabel peran podcast dan sumber informasi tanpa adanya data yang hilang. Median untuk variabel peran podcast adalah sebesar 17,50 yang menunjukkan bahwa nilai tengah dari distribusi data untuk variabel ini berada pada angka tersebut. Sementara itu, median untuk variabel sumber informasi adalah sebesar 16,00 yang menunjukkan bahwa nilai tengah distribusinya lebih rendah dibandingkan dengan variabel podcast. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi data kedua variabel memiliki pusat yang sedikit berbeda. Lalu berikutnya adapun modus. Dari hasil penelitian saya dan penelitian modus ini terdapat 30 data yang valid untuk variabel peran podcast dan sumber informasi tanpa adanya data yang hilang. Nilai modus untuk variabel peran podcast adalah 18,00 yang menunjukkan bahwa nilai yang paling sering muncul dalam distribusi data ini adalah 18. Sedangkan untuk variabel sumber informasi nilai modusnya adalah 16,00 yang berarti nilai 16 adalah yang sering muncul dalam distribusi data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi nilai tertinggi pada kedua variabel berbeda, dengan peran podcast memiliki nilai modus yang lebih tinggi dibandingkan sumber informasi. Lalu berikutnya ada standar deviasi, yang mana standar deviasi ini adalah terdapat 30 data yang valid untuk variabel peran podcast dan sumber informasi tanpa adanya data yang hilang atau missing. Nilai standar deviasi untuk variabel peran podcast saya adalah 2,89748 yang menunjukkan bahwa penyebaran data di sekitar rata-rata cukup bervariasi. Sementara itu, nilai standar deviasi untuk variabel sumber informasi adalah 2,3,965 yang menunjukkan bahwa penyebaran data untuk variabel ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan peran podcast. Hal ini mengindikasikan bahwa data pada sumber informasi lebih terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata dibandingkan peran podcast itu sendiri. Lalu yang berikutnya ada tabel distribusi mengenai jenis kelamin. Berdasarkan di distribusi jenis kelamin ini terdapat total 30 responden. Terdapat 13 laki-laki yang berkontribusi sebesar 43,3% dari keseluruhan sampel. Sementara itu jumlah responden perempuan adalah 17 yang mencakup 56,7% dari total. Hal ini menunjukkan bahwa responden perempuan sedikit lebih dominan dibandingkan laki-laki dalam sampel penelitian ini. Presentasi kumulatif menunjukkan bahwa jika laki-laki dan perempuan digabungkan, mereka membentuk 100% dari total sampel, yaitu 30 responden. Sedangkan dari hasil penelitian usianya, sebanyak 30 orang berada dalam rentang usia 19,25 tahun. Nah, lalu berikutnya adapun penelitian daripada hasil alasan mendengarkan podcast dari 30 responden tersebut adalah sebanyak 15 responden atau 50% menyatakan bahwa mereka mendengarkan podcast untuk hiburan, menjadikannya alasan yang paling dominan. Sebanyak 8 responden atau 26,7 mendengarkan podcast untuk mencari inspirasi. Sedangkan 6 responden atau 20% melakukannya untuk mencari informasi. Hanya 1 responden atau 3,3 responden yang memberikan alasan lainnya. Secara kumulatif, 76,7% responden mendengarkan podcast untuk hiburan dan juga inspirasi. Sedangkan seluruh responden 100% mencakup semua alasan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek hiburan merupakan daya tarik utama dari podcast dalam kelompok responden ini. Adapun penelitian topik-topik podcast yang sering mereka dengarkan adalah dari hasil 30 responden, diantaranya 18 orang atau 60% menyatakan bahwa mereka lebih memilih topik hiburan, menjadikannya topik yang paling populer untuk alasan mendengarkan podcast. Sebanyak 6 responden atau 20% memiliki topik edukasi, sementara topik berita dan kesehatan masing-masing dipilih oleh 2 kumulatif sebanyak 86,7%. Responden mengemari topik hiburan edukasi. Hal ini menunjukkan bahwa podcast dengan konten hiburan menjadi pilihan utama bagi generasi Z saat ini.
Adapun frekuensi mendengarkan daripada 30 responden yang sudah saya teliti adalah frekuensi mendengarkan podcast mayoritas responden yaitu 21 orang atau 70% daripada Gen Z mendengarkan podcast sebanyak 1-2 kali. Sebanyak 6 responden atau 20% mendengarkan podcast 3-4 kali, sementara 2 responden atau 6,7% mendengarkan podcast lebih dari 5 kali. Hanya 1 responden atau 3,3% yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendengarkan podcast. Secara kumulatif, sebanyak 96,7% responden mendengarkan podcast setidaknya 1 kali dengan sebagian besar mendengarkan dalam frekuensi rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan mendengarkan podcast di kalangan responden cenderung bersikap ringan hingga sedang. Lalu adapun analisis statistik inferensial, yaitu uji untuk menganalisis peran podcast sebagai sumber informasi generasi Z menggunakan ANOVA. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa variabel peran podcast tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sumber informasi, meskipun terdapat hubungan positif yang sangat lemah dengan koefisien sebesar 0,137. Pengaruh ini cukup kuat untuk dianggap signifikan. Selain itu, model regresi secara keseluruhan juga tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel peran podcast tidak secara substansial menjelaskan variasi pada sumber informasi. Faktor lain di luar variabel ini kemungkinan lebih mempengaruhi daripada hasil. Nah, lalu berikutnya ada uji korelasi atau Spearman. Daripada hasil uji korelasi yang sudah saya teliti mengenai pengaruh podcast di generasi Z, yaitu hasil analisis korelasi Spearman menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang lemah antara variabel peran podcast dan sumber informasi dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,229. Namun hubungan ini tidak signifikan secara statistik karena nilai signifikasi lebih sebesar dari tingkat signifikasi yang umum digunakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara peran podcast dan sumber informasi di dalam data ini. Lalu yang terakhir, adapun kesimpulan daripada hasil penelitian yang sudah saya teliti mengenai peran podcast sebagai sumber informasi generasi Z dengan 30 responden adalah podcast yaitu telah menjadi salah satu bentuk koran media atau bentuk konten media sosial yang sangat diminati oleh generasi Z sebagai sumber informasi. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas formatnya yang memungkinkan akses informasi di berbagai situasi. Seperti saat multitasking atau bepergian, generasi Z juga menyukai podcast karena gaya penyampaian yang santai namun informatif, serta beragam tema yang dapat disesuaikan dengan minat pribadi. Format audio yang tidak memerlukan perhatian visual penuh membuat podcast lebih praktis dibandingkan format media lain seperti video atau teks. Lalu, adapun podcast berperan sebagai sumber informasi utama bagi generasi Z dengan memberikan platform yang relevan dan interaktif untuk berbagi ide, tren, serta berita teknis serta berita terkini. Generasi Z cenderung mengandalkan podcast karena menganggapnya sebagai media yang lebih personal dan otentik dibandingkan media tradisional. Narasi yang disampaikan oleh pembicara yang seringkali merupakan pakar atau figur publik juga meningkatkan kredibilitas dan daya tarik podcast sebagai sumber informasi. Selain itu, algoritma media sosial yang mempromosikan podcast kepada audiens yang tepat juga berkontribusi terhadap meningkatnya popularitas podcast di kalangan generasi Z. Nah, adapun demikian yang sudah saya teliti mengenai peran podcast sebagai sumber informasi generasi Z. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.